menghadapi uji yang akan dilaksanakan pada hari Kamis mendatang untuk skema pelaksana pekerjaan K3 konstruksi. Oh ya, sebelum masuk ke sini saya perlu memberikan dulu. Oke. Ya Pak, BL tadi. BL kan itu. Ini bisa dilihat ya, ini lambang K3. Bisa Pak. Oke. Ya, kamu BL kan? Bisa Pak, bisa. Lupa ya, gimana lokasinya. Mas, jangan deh. Tuh, Mbak Ana, Mbak Iza, tolong adikmu dulu, nah. Adikmu ambil yang bawa itu tuh ayam uji Oke. Gimana ya tadi? Ya. Jadi mungkin kalau dulu saudara mengenal tentang K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Itu pengertian ini sesuai dengan peraturan pemerintah kalau tidak salah sebelum tahun 2014 ya. Begitu tahun 2014 itu sudah ada, mungkin kalau kalian pernah kesehatan kerja. Ya. Itu tahun 2014. Dan kemudian lagi namanya itu RMK, ketemunya teori 2012 ya, itu kita masih mengenal adanya SMK 3. Jadi K3 itu pekerjaannya itu cepat, aman, terus tidak terjadi kecelakaan kerja dan sebagainya. Nah, begitu diterapkan untuk SMK 3-nya atau sistem manajemennya, itu berarti manajemennya lagi yang lebih ditingkatkan. Jadi tidak hanya asal bekerja selamat, asal bekerja aman, tapi juga masuk ke sistem manajemennya. Nah, dari manajemennya itu, ya tentunya kalau sudah bicara manajemen itu sangat kompleks sekali ya, sangat kompleks. Ada metode, istilahnya itu ada mekanisme planning ya, POAK ya, planning, organizing, terus action, baru controlling ya. Kalau sudah masuk ke manajemen pasti kaitannya ke arah situ
Itu pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2019, apa itu SMKK? SMKK adalah Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Ya, jadi mengapa kok ada SMKK ini? Ya, seperti yang mungkin saudara pernah ketahui, beberapa tahun belakangan ini pemerintah sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur ya. Nah, dalam perjalanannya pembangunan infrastruktur itu ada banyak kejadian kecelakaan kerja khususnya di sektor konstruksi. Ya, sektor konstruksi ini paling banyak masalahnya, terutama di K3-nya ya. Jadi mungkin kalau saudara kalau misalnya terlibat di dalam konstruksi itu ada yang bilang ya, itu tumbalnya itu. Jadi seolah-olah kalau ada proyek konstruksi mesti ada tumbal. Nah, itu loh. Itu bahasa istilahnya itu pameo di dalam masyarakat ya. Jadi orang masih menganggap wah itu ada tumbalnya dan sebagainya. Nah, makanya ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, katakanlah dalam skala besar ya, saya enggak punya ini Tadi sempat saya lihat beberapa kejadian-kejadiannya ya. Mungkin ada di sini. Mulai dari girder yang jatuh ya. Ada beberapa girder yang jatuh ketika pembangunan di Pasopati, jembatan Pasopati ya. Terus ada beberapa lagi, banyak lah ya. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu karena pembangunan infrastruktur kita masih dilakukan secara masif dan otomatis itu juga membawa dampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nah, itu tadi sudah membahas tentang K3, perkembangannya hingga menjadi SMK 3 dan terakhir berkembang menjadi SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jadi benar-benar difokuskan dari pemerintah bahwa sistem keselamatan ini lebih dikhususkan ke sektor konstruksi. Ada memang untuk di sektor manufaktur ya, tapi mungkin kalau sektor manufaktur itu kan sesuatu yang sudah sistemnya kembali lagi ke ciri dari proyek manufaktur dan ciri proyek konstruksi ya. Kalau proyek manufaktur itu kan suatu proses yang tetap ya, artinya berulang dari awal sampai akhir ya, dari dulu ya gitu-gitu aja gitu loh. Karena sudah fix, ini barang ini masuk palet ini, barang ini masuk ke sistem ini, barang ini dibentuk seperti ini hingga akhirnya dalam bentuk jadi. Sementara kalau untuk sektor konstruksi kan tidak bisa seperti itu ya. Sifatnya proyek itu unik, terus punya karakteristik sendiri, tidak sama, ya uniknya tadi itu tidak sama dengan proyek-proyek sebelumnya gitu. Nah, sehingga keselamatan dan maupun konstruksinya juga mengikuti metode yang sudah atau yang berlaku pada satu jenis proyek itu. Ya, tentunya metode yang digunakan untuk pembangunan jembatan berbeda dengan metode untuk pembangunan gedung dan juga berbeda dengan untuk metode pembangunan dam atau irigasi dan sebagainya. Ya, metode pekerjaan itu juga membawa sistem keselamatan konstruksinya sendiri-sendiri. Jadi ada sistem SMKK untuk gedung, ada SMKK untuk jembatan atau jalan, dan ada SMKK untuk bendungan, irigasi, dam dan sebagainya. Ya, nah, jadi sudah difokuskan lagi atau dikhususkan lagi untuk konstruksi. Makanya sektor konstruksi itu
sangat-sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat sangat diperhatikan ya. Maka bersyukurlah kalian yang sudah berkecimpung di bidang konstruksi. Ya. Karena pemerintah saat ini ya itu ya, kembali lagi kalau misalnya apa namanya itu setiap pergantian pemimpin, karena negara Indonesia masih negara yang berkembang, maka biasanya setiap pergantian pemimpin itu menginginkan suatu apa namanya, suatu karya yang bisa dihasilkan selama dia memimpin dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk fisik. Kebanyakan sih seperti itu ya. Mulai dari presiden yang dulu, Presiden Soekarno, ingin membuat apa namanya, GBK, Gelora Bung Karno, Monas, terus Sarinah Plaza dan sebagainya dan sebagainya. Lalu pada zaman Pak Harto atau Presiden Soeharto itu banyak dikembangkan pabrik-pabrik, dibangun pabrik-pabrik, jembatan dan sebagainya. Begitu juga sampai presiden berikutnya, terakhir Presiden Jokowi itu menginginkan pembangunan infrastruktur jalan, bandara, dermaga atau pelabuhan, dam, irigasi, ya. Makanya sebagai negara berkembang masih memfokuskan pada pembangunan fisik atau pekerjaan fisik. Itulah yang menjadi apa ya, istilahnya nilai tambah atau plus bagi saudara yang saat ini sedang berkecimpung di dunia teknik sipil ya, karena banyak yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana-sarana seperti itu. Lanjut, peraturan dari itu bersama saja alur 96 masih tentang K3 ya, baru pada tahun 2014 itu tadi. Saya lanjut saja, itu sudah SMK 3 2019, apa namanya, pada sektor konstruksi. Ya, mengapa K3 itu penting ya, karena coba kita lihat dari ilustrasi ini ya, mungkin bisa kita gambarkan bahwa kecelakaan itu dapat dideskripsikan atau digambarkan seperti teori gunung es ya. Jadi pertama mungkin yang tampak ya, dampaknya itu mungkin hanya kecil aja, paling lah kalau misalnya tangan kepotong atau jari kepotong, atau mungkin luka yang paling biasa atau yang paling apa namanya, yang paling ringan itu misalnya tergores gitu ya, mungkin biaya langsungnya yang timbul itu hanya 1 juta ya, biaya pengobatan, perawatan dan sebagainya ya. Namun kalau misalnya kecelakaan itu membawa dampak yang signifikan, artinya sampai melibatkan alatnya yang rusak lah, misalnya karena apa, satu kecelakaan serius sehingga mengakibatkan alat tidak bisa berproduksi ya, otomatis itu akan menghambat ya, itu akan menghambat laju penyelesaian pekerjaan. Apalagi nanti di ujung-ujungnya kena denda. Dendanya itu membawa konsekuensi, karena terlambat dia harus membayar denda sekian ratus juta rupiah. Itu sudah banyak itu. Jadi di atasnya itu mungkin kecil, tapi di bawahnya itu besar. Ya. Bahkan kalau sampai wafat, si badan usaha yang menaungi dari pekerja itu bisa menanggung puluhan juta ya. Bisa memberikan istilahnya tali asih ya kepada apa namanya, para korbannya ini ya. Nah, ini bisa dilihat, dia tidak langsungnya berupa kerusakan bangunan, alat, produk atau material, gangguan ini biaya administrasi. Kenapa?
Lalu kenapa enggak Mas? ini enggak Oh, slide-nya nggak berubah. pindah. Si. Syaratnya Bentar, Mas. masih tetap alat pelindung diri APD lagi. Iya. Oke. Si. Ini kelihatan ya? Kerugian kecelakaan Ya, Pak, kerja. kelihatan, Pak. Gimana, Mas? Iya, kelihatan Pak. Ya, ini tadi saya menjelaskan Iya. ini. Ya, Iya. yaitu tadi teori gunung es. Ya, bisa menimbulkan biaya langsung, mungkin biaya langsungnya sedikit, tapi biaya tidak langsungnya itu banyak. Ya, kalau dilihat di sini, kalau di istilahnya dititeni satu persatu itu ada 14, ya, ada 14. Nah, ini bisa mencapai puluhan juta. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, upaya pencegahan kecelakaan kerja, ya, bisa dilakukan dari identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Jadi bisa dilakukan pemantauan apakah kondisinya aman tidak aman. Contoh, kalian ketika meninjau satu proyek, katakanlah proyek gedung, lalu kalian jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan sekitar proyek. Nah, di situ kalian mendapati ada satu lubang, ya, lubang, walaupun tidak dalam, itu sudah menimbulkan potensi bahaya, kondisi tidak aman, ya. Makanya kalian harus punya inisiatif, harus punya insting. Apa yang harus saya lakukan ketika menemui kondisi seperti itu? Katakanlah ada lubang tadi. Sebagai penanggung jawab proyek, tentunya saya akan memberikan pita pengaman, ya. Walaupun mungkin lubangnya tidak dalam, ya. Nah, tapi kalau misalnya bisa kita bayangkan ya, gelap-gelap, para pekerja sedang lalu lalang di situ, dia tidak tahu lubang, wah, cemplung. Nah, mungkin dia lagi bawa beban berat, kakinya bisa patah karena kecemplung tadi. Ya, bebannya katakanlah ada semen ya, semen mungkin 2 sak dia angkut atau 3 sak mungkin saking kuatnya, lalu dia kecemplung di situ, bisa menimbulkan bahaya, patah kaki kah, apakah patah tangan dan sebagainya. Nah, itu harus aware ya. Jadi prinsipnya itu harus aware terhadap ke terhadap keselamatan ya, terhadap teman yang ada di sekitar, terhadap para pekerja, terhadap para personil, ya, ketika mereka bekerja di bawah beban berat di ketinggian, kadang mereka tidak memakai alat pengaman, atau mungkin ada kawannya yang bekerja di bawah tidak pakai helm. Nah, itu tindakan tidak aman, jadi harus ditegur, pakai helm, enggak kamu kejatuhan semen ke kejatuhan apakah dari atas. Nah, itu pemantian dan pengawasan lewat pelatihan dan pasti juga ada pengembangan sumber daya ya. Misalnya ini dari manajemen nih, dilakukan pelatihan-pelatihan apa untuk menumbuhkan kepedulian atau awareness ya terhadap kecelakaan kerja. Lalu upaya pencegahan pun bisa dilakukan dengan sistem manajemen dengan menerapkan prosedur dan aturan. Kalau gini mengerjakan ini ada SOP-nya. Kalau mengerjakan itu ada SOP-nya. Itu masuk dalam prosedur dan aturan. Penyediaan sarana dan prasarana juga sama. Mungkin dibuatkan kalau misalnya itu jalur lalu lalang untuk para atau misalnya kalau yang melakukan itu menimbulkan
Maaf Pak, sinyalnya kurang bagus. Itu ketika naik ke atas itu wah, itu kan sudah buat heboh perusahaan asing ekonomi. Sebentar. Halo, bisa dengar ya? Dengar Pak. Ya dengar Pak, tadi putus-putus Pak. Bisa, Pak. Nanti, oke. Nanti kalau putus-putus lagi tolong saya diingatkan ya. Siap Pak, siap. Oke, siap, Pak. Oke, itu sudah terkait dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja. Next, berikutnya. Ya, berbicara tentang K3, ya tidak terlepas dari alat pelindung diri ya. Jadi, alat pelindung diri atau APD, ya, atau PPE untuk bahasa Inggrisnya, ya, itu terutama yang terkait dengan personal, terdiri antara lain dari pakaian kerja, ya, itu ada pakaiannya sendiri, sepatu kerja, apalagi ini paling kelihatan. Kita bisa pahami kalau bicara atau di proyek gedung misalnya ya, di situ banyak sekali paku-paku ya, sehingga kita harus menggunakan sepatu kerja, kacamata kerja. Nah, ketika pada pengelasan misalnya itu dibutuhkan kacamata kerja, sarung tangan dibutuhkan pada semua pekerjaan ya, helm apalagi ini penting, paling penting malah. Sabuk pengaman digunakan ketika bekerja di ketinggian, penutup telinga ketika di tempat yang bising ya, masker, tangga, dan juga yang tidak kalah penting ini walaupun kecil ya, itu adalah P3K ya. Lalu ada beberapa simbol-simbol juga, jadi tidak hanya peralatan APD atau PPE yang perlu diketahui, namun juga ada simbol-simbol terkait dengan K3 ya. Itu warna juga menentukan ya. Jadi kalau warna hijau ya itu menunjukkan kondisi yang aman ya. Lalu warna kuning itu menunjukkan hati-hati. Kalau blue berarti wajib, mandatory atau wajib. Dan kalau merah berarti larangan. Ya, kalau larangan, nah ini contohnya, misal larangan merokok, larangan pakaian kotor ya, dan seterusnya. Ya. Termasuk juga ini ya, tadi saya lupa menyinggung tentang helm ya, penggunaan helm. Helm itu juga ada simbol-simbolnya. Jadi pernah ya saya di satu proyek ya waktu itu, ketika si kontraktor ini memberikan helm berwarna putih kepada para pekerjanya. Ya, nah, pekerja pada ini ya, pada bersorak lah istilah. Waduh, kami jadi bos ini di sini. Jadi seperti itu. Jadi mereka ini ternyata sudah tahu para pekerja ini, ya, apalagi yang berarti sudah berpengalaman, karena biasanya helm dengan simbol warna putih itu biasa untuk manajemen, ya. Mungkin para pekerja bisa menggunakan helm entah itu warna hijau atau mungkin warna kuning dan yang berwarna-warni lah. Nah, untuk warna putih biasanya digunakan untuk level manajemen. Nah, bisa juga kadangkala
untuk officer K3 menggunakan helm warna merah. Biasanya warna merah ya. Orangnya tidak banyak personil K3 itu. 1, 2, atau 3, tergantung ini juga ya kompleksitas dari proyeknya. Biasanya mereka dibekali dengan APD berwarna merah. Ya. Itu simbol itu penting karena mengapa? Ketika bekerja di tempat gelap kita bisa bayangkan ya, kalau di tempat gelap lalu warnanya juga tidak menyala ya, karena warnanya hitam gitu ya, wah ini bisa jadi masalah ya. Mungkin kalau warnanya ngejreng gitu kelihatan itu, nah, itu baru itu yang benar ya. Nah, ini ada data, ya. Ini data yang lama ya. Kalau misalnya sistem semakin baik, insya Allah data ini bisa semakin baik juga. Artinya bisa semakin mengurangi kematian. Di sini penyebab 249 kematian pekerjaan pada institusi konstruksi, data dihimpun dari tahun 91 sampai 2000. Ya. Yang penting adalah di sini kita bisa lihat apa saja sumber-sumber atau trigger ya, atau pemicu dari kecelakaan kerja ya. Antara lain itu jatuh dari ketinggian, jatuh dari peranca, tersengat listrik, terpapar bahan kimia berbahaya, tertabrak alat ya, tergilas benda, lalu terpapar karbon monoksida itu bagian pengelasan, silikosis, lalu kecelakaan motor, kontak kabel listrik ya, kesetrum, asbestos, lalu jatuh dari atap ya. Nah ini bisa dilihat ini bahayanya sekali, bahaya yang mengintai ya untuk satu proyek gedung ya. Kita contoh di sini ada proyek gedung karena di proyek gedung itu banyak sekali sumber-sumber atau sumber-sumber pemicu bahaya ya. Nah, makanya ini contoh-contohnya. Oke, lalu ada metode-metode yang digunakan antara lain untuk mengidentifikasi atau untuk memanajemen K3, yaitu ada hazard identifikasi, ya, identifikasi bahaya, lalu ada penilaian resiko serta kontrol dan penilaian risiko. Nah, itu singkatannya dari itu hazard identifikasi dan resiko kontrol. Ya, merupakan sistem identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko. Hazard sering digunakan untuk menyatakan suatu sumber potensi kerusakan atau kecederaan dan kadang-kadang potensi kerusakan atau kecederaan itu sendiri. Hazard selalu menunjukkan kemungkinan atau potensial. Sedangkan resiko didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan atau probabilitas ya dan konsekuensi atau dampak ya. Jadi pilihannya yang namanya resiko itu dihadapkan pada kemungkinan dan dampak. Kemungkinan dan dampak. Ya. Kemungkinan terjadinya risiko kejatuhan material dari atas itu seberapa sering? Seringkah? Jarangkah? Atau selalukah? Dan sebagainya. Ya. Lalu konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan, parahkah, ringankah, atau sedangkah, dan seterusnya. Ya. Jadi resiko selalu pilihannya itu ada dua, yaitu kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkannya. Lalu perbedaan hazard dan risiko adalah sebuah bahaya atau sebuah kemungkinan atau potensi kerusakan atau kecederaan, sedangkan risiko adalah kemungkinan bahwa seseorang akan benar-benar mengalami hazard atau bahaya tertentu. Ya, contohnya ya, coba nanti saya berikan. Ya, contohnya itu harus diidentifikasi sejak awal ya. Gampangnya ya, cara gampangnya itu kalian bisa melihat RAB-nya. Mulai dari pekerjaan persiapan. Ya. Di situ ada MOP, DEMOP, alat berat. Itu
apa saja? Artinya harus ada brainstorming, yaitu apa saja yang termasuk resiko dari mob-demob alat berat. Ya. Terus di area proyek, ya itu bisa diidentifikasi atau di brainstorming sendiri. Apa yang resiko-resiko yang mungkin bisa timbul, mungkin kebakaran kah, atau mungkin apa gangguan dari hewan buas kah, misalnya kalau lokasinya itu di hutan, ya, dan sebagainya. Kantor, pencemaran lingkungan atau kondisi lingkungan yang tidak bersih, ya. Handling material, nah, misalnya terbentur alat berat kah, atau mungkin kejatuhan material. Lalu untuk pekerjaan struktur, misalnya identifikasinya jatuh dari ketinggian kah, atau kejatuhan dari material. Ya. Nah, tadi setelah sempat saya sampaikan, resiko itu, mengukur resiko itu, yaitu dengan cara mengukur peluang dan akibat yang ditimbulkan. Nah, misalnya peluangnya sering terjadi atau kecil atau sering terjadi atau selalu terjadi dan sebagainya. Ya. Nah, akibat pun juga apakah ada cedera atau tidak ada, atau mungkin hanya cedera ringan, atau mungkin hanya cedera berat, cedera sedang atau berat, atau mungkin ada kematian. Ya. Itu semuanya diukur. Ya, diukur dengan angka. Ini namanya pengukuran secara kualitatif. Ya. Nanti bisa dibuat pemetaan, dibuat dengan apakah itu ekstrim, risiko yang ekstrim, atau risiko tinggi, atau risiko yang sedang, atau risiko yang rendah. Ya. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari HIREC. Ya. Ini peluang ini mengikuti ini aja ya, tapi kurang lebih seperti ini, kurang lebih. Jadi peluangnya itu yaitu tadi sudah saya jelaskan, dan akibatnya itu seperti ini. Kata-katanya itu tergantung redaksional saja. Ya. Yang penting itu ada level-levelnya, level 1, level 2, dan seterusnya, juga akibatnya pun juga sama. Ya. Nah, tadi sudah dibahas tentang analisis identifikasi risikonya, lalu pengendaliannya bagaimana? Misal pekerjaan persiapan, nah, pengendaliannya harus dilakukan pembersihan jalan kerja, atau pembersihan lokasi misalnya. Lalu untuk bahaya kebakaran dikendalikan dengan simulasi pemadam kebakaran. Lalu untuk kantor dengan mensosialisasikan 5R dan B3. Misal ditempeli poster 5R, apa aja 5R? Resik, apa itu? Resik, rapi, ringkas, apalagi itu. Ada 5. Dan B3, misal ditempel poster gitu ya, pengendaliannya. Handling material, pemenuhan SIA-nya, surat izin, ini terkait dengan perizinan ya. Lalu ada instruksi kerjanya bagaimana menggunakan material itu, atau bagaimana menggunakan peralatan itu. Lalu pemisahan jalan kerja orang dan kendaraan. Ya. Sementara untuk kejatuhan material, pengendaliannya bisa dilakukan dengan menggunakan APD kah, atau juga bisa menggunakan safety net kah, ya, yang biasanya di gedung-gedung tinggi itu. Ya, itu kadang ada kayak semacam ini ya, semacam jaring. Nah, itu mungkin bisa dengan menggunakan itu safety net, atau mungkin untuk pekerjaan struktur. Ya, jatuh dari ketinggian atau jatuh dari material, pengendaliannya bisa dilakukan dengan pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya. Ini contoh ini aja ya, HIREC yang ada di kontraktor Wika. Ya. Jadi jangan dikira untuk urusan K3 itu simpel, tapi banyak sekali yang harus difikirkan ya.
Jadi sangat-sangat kompleks juga. Jadi makanya juga ada itu tadi ahli K3 umum ya istilahnya itu. Jadi ada ininya sendiri. Profesinya sendiri. Ini contoh-contoh ya untuk dalam penerapan K3. Oke, lanjut saja. Sebenarnya untuk K3 ini banyak dibutuhkan ya pada zaman saat ini ya, pada zaman sekarang, karena perusahaan-perusahaan sekarang ini sudah makin aware dengan keselamatan dan kesehatan kerja, makanya peluang untuk untuk terjun di bidang ini sangat terbuka luas ya. Jadi mungkin ada beberapa dari saudara yang ingin mendirikan konsultan K3, atau mungkin penyedia jasa, mungkin nanti ada penyedia jasa personil K3, itu bisa masuk tuh di situ itu. Tapi biasanya kalau sekarang ini yang sedang berjalan ini adalah di dalam satu badan usaha harus sudah ada orang ahli K3-nya. Sementara yang saat ini berjalan ya. Dan sebagainya. Oke. Lanjut. Bentar. Ini contoh high-rec di Scovindo. Ya, Scovindo bukan perusahaan konstruksi ya, tapi mungkin juga bisa dicontoh. Ini contohnya bagus. Mungkin gambaran yang bisa diberikan, identifikasi bahayanya itu seperti apa. Misal, memindahkan karung semen seberat 50 kilo atau 40 kilo. Lalu jenis bahaya apa yang timbul? Ergonomi. Ya, kalian tahu bahaya ergonomi ya. Jadi kalau misalnya kita mengangkat barang itu tidak boleh sambil menunduk. Ya, jadi tidak boleh punggung kita itu menunduk, tapi posisinya harus lurus, harus rata. Ya, nggak boleh menunduk, karena bisa apa? Bisa menimbulkan bahaya ergonomi. Ya, entah itu cedera di punggung. Ya. Lalu Mbak keluar dulu, jangan dulu. Potensi bahaya mengangkat atau membawa beban terlalu berat. Potensi bahaya lainnya yaitu teknik mengangkat yang salah. Ya. Posisi mengangkat, lalu lokasinya terlalu jauh, udah bebannya berat, posisi mengangkatnya salah, posisi mengangkutnya pun juga salah, lokasinya pun terlalu jauh. Nah, itu merupakan potensi bahaya. Lalu housekeeping yang buruk. Nah, misal jalanannya becek yang menimbulkan slip pada manusia, pleset ya. Nah, what could happen? Apa yang dapat terjadi? Cedera, pinggang atau punggungnya kesleo atau terkilir. Ya. Itu jenis bahaya ergonomi. Lalu penilaian risiko dilakukan dengan penanganan manual. Nah, akibat yang timbulkan apa tadi? Cedera punggung, sehingga dari pekerja tidak dapat bekerja selama 1 minggu. Nah, diberi ranking 3. Ya, itu dampaknya. Sementara peluangnya, material tidak berat, tetapi sudah didahului dengan adanya cedera ringan pada punggung. Bisa di ranking C misalnya. Ya. Jadi penilaian atau asesmennya itu sesuai kebutuhan, tidak ada standar baku, tapi yang jelas di situ ada pelevelan ya.
Intinya di situ ada pelevelan. Lalu tingkat resikonya nanti bisa dikali antara atau nanti bisa di istilahnya itu ada apa, sumbu X dan sumbu Y ya. Nanti bisa dikategorikan apakah signifikan atau tidak. Nah, sementara untuk pengendalian risiko, ya, karena bebannya berat, berarti bebannya harus dikurangi. Misal semula dari semen 3 sak, dikurangi jadi semen 1 sak, kah? Atau mungkin kalau bisa semen setengah sak, kah? Atau juga bisa menggunakan alat, misal pakai gerobak atau pakai arko atau apalah yang pokoknya menggunakan alat. Bisa juga dengan instruksi kerja. Jadi SOP-nya bagaimana untuk teknik mengangkat yang benar. Badannya tidak boleh membungkuk, artinya badannya harus tegak. Punggungnya ya, maksud saya punggungnya ya. Punggungnya tidak boleh bungkuk ya. Lalu harus ada penanggung jawabnya. Personil in charge. Siapa? Supervisornya misalnya. Lalu durasi untuk lamanya itu ditentukan selama 2 minggu. Ya, ini contoh. Lalu apa lagi misalnya dan sebagainya ya dan seterusnya. Ini contoh dari HIREC. Didengar jelas ya suara saya ya, nggak putus-putus ya. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Ya, jelas, Pak. Terima kasih. Itu tadi kita bicara tentang HIREC. Next, berikut ada beberapa metode lagi yang lain ya. Nanti saya jelaskan selain HIREC. Oke, ini saya loncati saja. Oke, identifikasi bahaya dan risiko pekerjaan. Hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian berhubungan dengan bahaya ketiga. Ya, kelompok kontrol dibentuk untuk menghilangkan atau mengurangi potensi bahaya dan risiko ketiga. Ya, kelompok kontrol ini bisa disingkat dengan STAA, STA. Ya, antara lain terdiri dari eliminasi, substitusi, teknik atau perancangan administratif dan APD. Ya. Eliminasi. Apa eliminasi? Pengurangan. Ya, kata dasarnya adalah eliminate bahasa Inggrisnya, mengeliminasi, mengurangi. Pengertian di sini adalah mencari penyelesaian masalah pada sumbernya. Contoh, singkirkan asat atau bahaya yang dapat menyebabkan orang tersandung. Nah, apa misalnya batu atau mungkin lingkungan yang kotor atau mungkin dan sebagainya ya. Nah, misal ada tumpahan material semen yang mengeras di situ. Ya. Lalu contoh lain, buang bahan kimia yang tidak diperlukan. Nah, intinya eliminasi proses-proses yang berbahaya. Jadi mengeliminate proses-proses yang berbahaya. Substitusi, mengganti, substitute, mengganti. Apabila tidak memungkinkan mengeliminasi hazard atau bahaya, maka lakukan substitusi dengan bahan, alat, atau proses yang lebih kecil hazardnya. Contoh, substitusi atau ganti bahan kimia berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Atau contoh lain, ubahlah ketinggian bangku kerja untuk mengurangi kerja yang membungkuk. Jadi misalnya, kalau saudara bekerja, mejanya ya, misalnya tadi bahaya ergonomi, contoh bekerja dengan meja yang pendek. Nah, itu kan badan itu kan atau punggung itu kan akan gini ya, akan melengkung ya, akan menunduk, akan membungkuk. Nah, mungkin itu bisa disubstitusi dengan mengganti meja yang agak tinggi. Jadi punggung itu bisa lebih lurus atau bisa lebih tegak daripada sebelumnya. Jangan nak, jangan. Mbak, tolong Mbak. Aku mau tidur dulu. Iya. Oke, next. Teknik atau perancangan merupakan pendekatan tradisional yang melibatkan penggunaan peralatan mekanik. Contoh, merancang ulang peralatan kurang aman karena mudah dilepas dan menjadi subjek interferensi atau perantara. Lalu juga ada kontrol administratif
dapat meliputi sejumlah pendekatan-pendekatan. Contoh, lakukan pelatihan-pelatihan. Misal, bagaimana cara menggunakan alat yang benar. Ya. Lalu, lakukan juga rotasi pekerjaan. Lalu, lakukan juga pendidikan, pelatihan, bagaimana bekerja secara aman, menetapkan prosedur kerja secara tertulis. Dan yang terakhir, dari ESTA tadi, ESTA, A yang terakhir adalah APD, alat pelindung diri, atau bahasa Inggrisnya PPE, Personal Protective Equipment. Jangan ganggu ya. Merupakan cara terakhir, bila mana cara-cara lain untuk meminimumkan risiko telah dilakukan, tetapi masih terdapat hazard tersisa yang signifikan. Penting untuk menjamin bahwa APD perorangan harus memadai. Ya, ambil contoh adalah helm tadi, harus memadai, harus sesuai standar yang sudah ditetapkan, harus memenuhi persyaratan dalam pemeliharaannya, misal tidak boleh habis dipakai lagi untuk misalnya untuk ciduk, ya. Itu sering terjadi itu. Jadi tidak pelihara yang baik, katakanlah misalnya di situ pekerja itu pakai helm, terus begitu dia ingin masuk kamar mandi karena tidak ditemui gayung, main pakai helmnya untuk gayungnya. Ya, itu sering sekali itu. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap APD itu? Ya. Ya. Identifikasi dan analisis bahaya pekerjaan sejak dini itu sangat berguna sekali karena dapat mencegah terjadinya potensi bahaya dan kecelakaan. Lalu teknik yang berfokus pada tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi. Hal ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat, dan lingkungan kerja. Idealnya setelah Anda mengidentifikasi bahaya yang tidak terkontrol, Anda akan mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan atau mengurangi mereka untuk tingkat risiko yang dapat diterima. Ya. Jadi setelah teridentifikasi bahaya yang timbul, katakanlah tadi untuk di pekerjaan persiapan, ada bahaya yang tidak terkontrol, sehingga apa yang harus Anda lakukan? Itu harus punya harus punya kepekaan. Harus punya kepekaan, punya kemampuan untuk brainstorming. Bagaimana untuk bisa brainstorming? Ya harus banyak-banyak membaca referensi ya. Harus banyak-banyak melihat referensi tentang K3. Nah, terus dengan demikian, maka bisa diambil langkah. Katakanlah tadi kalau misalnya bekerja di ketinggian, apa langkahnya? Pasang safety net. Ya. Atau mungkin juga bisa pasang tali pengaman. Tapi kalau tali pengaman kayaknya kok kurang ya. Tali pengaman itu pita itu loh. Nah, itu kok kayaknya pita itu masih kurang. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau pita itu dibuat agak maju. Jadi tidak diikat di antara kolom dengan kolom. Dimana kalau diikat dengan kolom itu pinggirnya sudah terjun bebas. Ya, mungkin alangkah baiknya kalau pitanya agak maju. Ya. Yang pitanya agak maju dengan catatan di lantai itu sudah selesai semua untuk pekerjaan strukturnya. Ya, sehingga pitanya harus diletakkan agak maju. Jadi masih ada space antara pita dengan pinggir dari tepi bangunan. Ya. Di samping mungkin juga dipasang alat kayak safety net atau mungkin jaring-jaring yang dari itu ya. Dari besi itu yang kaku itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu, silakan.
Nah, ini salah satu contoh penerapan high-rec ya tadi ya, sudah kita bahas. Oke. Misal ini pekerjaan persiapan, pemancangan tiang pancang baja, bahaya jatuhkah, tergulingkah alat pancangnya, dari bahannya, atau mungkin juga dari alatnya yang terguling, ya. Sehingga penanganan atau pencegahannya bagaimana? Hati-hati dalam pelaksanaan, melaksanakan SOP yang ada, operatornya pun juga perlu dikomando, jangan dibiarkan sendiri, dibiarkan bekerja sendiri, harus ada komandonya. Lalu penanggung jawabnya siapa? Otomatis ya itu supervisor atau mungkin pelaksananya. Direction balok, misal baloknya terguling ataupun alatnya yang terguling, ya. Perhitungan strukturnya harus sudah ada, operatornya pun juga perlu dikomando. Dan juga mungkin bila menggunakan crane ya, mobile crane, itu harus dilihat kemampuan dari mobile crane-nya itu sampai berapa ton. Itu juga penting ya. Nah, kemarin kalau kejadian yang di mana ya, saya lupa itu di tol Pemalang ya, Pemalang Batang ya kalau nggak salah. Pemalang Batang itu ada crane-nya mampu ya. Crane-nya mampu bahkan di kiri kanan dari balok. Kiri kanan dari balok. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ternyata penempatan dari tali slingnya, ya. Nah, itu mungkin atau bisa juga dari ketika proses peletakannya, jadi mungkin tidak seimbang. Yang satu keren jalan dulu, yang lain terlambat. Nah, itu sudah bisa mematahkan ini ya, mematahkan baloknya itu, ya. Oke, kerennya kuat, tapi metodenya salah. Ya, itu juga tidak benar. Ya. Lalu ada pula pekerjaan beton, ya, start molen, dan sebagainya. Bagaimana cara pencegahannya? Hidupkan mesin molennya harus hati-hati, saling mengingatkan antara pekerja, dan seterusnya. Oke, lanjutkan. Jenis bahaya konstruksi ada physical, chemical, electrical, mechanical, psychological, biological, ergonomic. Ini udah penting. Nah, ini teori lain ya, penyebab kalau tadi kita sudah menyinggung tentang high-rec, dan teori lain adalah dengan TA, fault tree analysis. Ya. Jadi kecelakaan kerja, analisis pohon ya, analisis pohon. Nah, itu dikelompokkan dulu, faktor manusia kah, faktor lingkungan kah, atau faktor manajemen kah, atau faktor peralatan. Nah, dari situ di breakdown, ya misal faktor lingkungan. Lingkungannya bagaimana? Lingkungan ini kotor kah, atau lingkungannya berbahaya kah? Nanti dari situ di breakdown lagi, misal lingkungan berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Mungkin dari pengamanan gedungnya yang kurang kah, atau jalannya yang licin, atau mungkin banyak debu, dan sebagainya. Nah, ini tadi kita ambil dari faktor manusia ya. Contoh di slide berikut kita membahas tentang faktor manusia. Faktor manusia, faktor manusia mungkin tidak sesuai prosedur, atau mungkin kelelahan, atau mungkin juga lalai dalam bekerja. Tidak sesuai prosedur. Itu di breakdown lagi. Apakah karena kurang pengawasan, atau mungkin bekerjanya tanpa APD. Kalau kurang pengawasan di breakdown lagi. Mungkin jumlah petugasnya yang kurang. Atau karena tekanan produksi, ya mungkin stres ya. Banyak sekali yang jadi tanggung jawabnya dia, jadi dia harus begini, begitu, dan sebagainya.
bekerja tanpa APD di breakdown lagi, mungkin APD-nya yang kurang kah, atau yang bersangkutan menganggap remeh, atau juga motivasi dalam bekerjanya kurang, ya, kepikiran ini itu sehingga lupa, tidak pakai APD dan seterusnya. Kelelahan karena tekanan produksi juga bisa, stres ini tadi, banyaknya beban yang harus ditanggung, ya, kepikiran istilahnya. Lalai dalam bekerja, tidak serius, atau mungkin juga kurang pengalaman. Ya, bisa dibayangkan ya, misal orang yang belum pernah terjun ke dunia konstruksi, tiba-tiba dia harus mengerjakan sesuatu pekerjaan yang mengandung resiko. Ya. Nah, itu juga tuh. Ya, sehingga dari kurang pengalaman di breakdown lagi, apakah kurang pengetahuannya, atau mungkin waktu bekerjanya yang belum lama. Ini contoh fault tree analysis. Kalau yang kedua, kita breakdown. Kedua tadi, faktor manajemen. Ya, mungkin kesalahan prosedur, bisa di breakdown, kurang jumlah PD-nya kurang, lalu instruksinya tidak jelas, dan seterusnya. Kurang pengawasan, ya, jumlah kurang petugas, dan seterusnya. Dan ketiga, faktor peralatan, ya, alatnya mungkin tidak berfungsi dengan baik atau tidak sesuai prosedur. Kalau tidak berfungsi, apanya? Di breakdown lagi. Mungkin karena tidak terpelihara kah? Atau alatnya mungkin sudah tua, lalu tidak sesuai prosedur, mungkin penggunaannya yang salah, letaknya tidak benar, jumlah APD-nya kurang, dan seterusnya. Nah, dari hasil fault tree analysis tadi, dihasilkan 19 basic event. Ya, hasil tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tindakan tidak aman. Mungkin kurangnya jumlah petugas K3, adanya tekanan produksi, ya, ini dikumpulkan. Yang termasuk tindakan tidak aman itu apa? Ya, tindakan tidak aman. Nggak dipahami kata-katanya. Tindakan atau action yang tidak aman. Ya, kurang jumlah petugas K3, adanya tekanan produksi, pekerja menganggap remeh, dan seterusnya. Lalu, dari FTA tadi juga bisa dikelompokkan kondisi tidak aman. Jadi ada tindakan tidak aman, ada kondisi tidak aman. Ya, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman, mungkin lokasi proyeknya kotor, pengamanan gedung kurang, jumlah APD-nya, jalan licin, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, perlu dibedakan, ada tindakan tidak aman, juga ada kondisi tidak aman. Silakan, kalau sampai sini ada yang ingin didiskusikan lebih dahulu. Tidak perlu. Ya, ini tadi kita sudah membahas tentang yang termasuk dari tindakan tidak aman itu seperti apa, lalu kondisi tidak aman. Nah, bagaimana cara memanage-nya, bagaimana cara mengelolanya, memanajemennya, yaitu misalnya kalau tindakan tidak aman, menambah jumlah SDM dari K3, mengadakan apel K3 setiap hari dengan benar, atau juga bisa memperlihatkan dampak-dampak akibat kecelakaan, di mana kerugian tidak hanya ditanggung pekerja saja, melainkan juga keluarga dan kelangsungan proyek. Ya. Menjadikan keselamatan sebagai budaya di lingkungan proyek. Jadi ini merupakan budaya baru ya, bisa dibilang budaya baru karena selama ini mungkin kita tidak aware terhadap bahaya yang mengancam diri kita sendiri. Makanya ini sebaiknya dijadikan budaya baru. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, oh biar seperti orang bule, gitu. Oh biar seperti orang orang asing itu kalau ya bukan bukan berarti kita takut mati ya, tidak seperti itu. Tapi jangan menganggap
kalau ini, wah berarti ini orang ini takut mati, tidak seperti itu. Jadi ini merupakan bagian ikhtiar dalam bekerja, ya. Bukan bagian ikhtiar untuk survive, untuk bertahan hidup. Ya kalau memang niatnya untuk bunuh diri ya silakan. Ini lain lagi ceritanya. Kalau niatnya memang untuk mengakhiri hidup ya tidak usah memperhatikan tentang K3. Lalu kondisi tidak aman, bagaimana cara mengelolanya? Misalnya dengan menerapkan waste management agar lokasi proyeknya bersih. Jadi di manage limbah-limbah yang ada di lingkungan proyek. Lalu bisa juga dilakukan dengan menambah jumlah pengaman gedung dan APD. Lalu pada peralatan yang berbahaya diberikan safety device. Peralatan yang ada digunakan dan dirawat dengan sebaik-baiknya dan mengganti peralatan yang sudah tua, lalu meletakkan kembali peralatan pada posisinya. Ini penting ya. Jadi misal sudah dipakai nih alat ini, lupa dia kembalikan. Lah, temannya berikutnya ketika mau pakai, loh kemana alatnya kok sudah tidak ada ini? Nah, padahal penting di lokasi yang tertentu dibutuhkan suatu alat tertentu. Wah ini alatnya tidak ada karena lupa, karena kawannya tadi lupa menaruhnya ya, taruh sembarangan. Ya. Ambil di situ, kembalikan di situ. Gitu loh. Ambil di ujung sana, kembalikan di ujung sana. Gitu. Ya, mungkin sudah ditetapkan itu ditempatkan di ujung sana, makanya harus diperhatikan. Oke. Ya, berbicara tentang safety and health protective equipment. Ya. PPE terdiri dari ini, safety helmet, eye protector, shading, bla 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 dan seterusnya ya. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Lalu juga ada masker, glove, clothing dan seterusnya. Ya, ini struktur helm. Ya. Dilengkapi dengan berbagai macam elemen keselamatan ya. Saya nggak paham ya, gimana kalau misalnya helm proyek ini helm proyek ini sudah memenuhi standar keamanan ya. Nah, semestinya untuk apa ya, untuk di lalu lintas mungkin bagaimana baiknya kalau misalnya menggunakan ini juga ya, struktur helm yang seperti ini untuk di pengendara lalu lintas, tapi dilengkapi dengan penutup muka misalnya ya, untuk supaya tidak silau kah atau dan sebagainya. Ini hemok, headband ya, ini hemoknya itu ininya ya, apa namanya nih, strapnya ini, pitanya ini ya, headbandnya itu yang ini, struktur ininya ya. Ini contoh ilustrasi gambar terbentur. Nah, diperlukan strap gunanya untuk ini ya. Mungkin kalau dulu strapnya nggak menyilang ya, nggak menyilang. Mungkin kalau sekarang strapnya dibuat menyilang, jadi sewaktu-waktu kalau misalnya tersangkut itu tidak gampang lepas karena menyilang tadi. Kalau tidak mudah terlepas, strappingnya ditambah. Hemok tadi ya, hemoknya ditambah, strappingnya itu yang ini, yang chainnya ini, yang dagunya itu. Nah, mungkin seperti ini. Helm ini tidak mudah terlepas. Oke, next ada safety belt. Safety belt seperti ini. Safety belt dengan shock absorber ya, jadi kalau dia bergetar diredam sama absorbernya. Lalu safety belt dengan rope ya, dengan tali ya,
harness, safety harness, body harness. Ya. Untuk pundak, untuk vertikal, maupun kombinasi dari keduanya. Untuk shoulder, kombinasi dari shoulder dan vertikal. Menjadi full body harness. Ya, seperti ini. Lalu ini slide chart, ya, pastikan bahwa ini bisa bisa dinaik turunkan, ya, naik turunkan secara bebas, move freely up and down when falling. Ketika jatuh, shocknya itu ditransmisikan ke dalam ini rope-nya ini loh, grasp lifeline ini namanya lifeline-nya. Ya, tali, istilahnya tali hidup, tali kehidupan. Tali hidup. Ya, untuk penggunaan ini tadi, hook-nya harus, ini hook dikaitkan, misal beban ini ya, ini harus dikaitkan dengan ini, nggak boleh turun. Jadi ketika dia terjatuh, dia masih bisa ngambang. Ya. Nah, begini saja itu kalau dianalogkan dengan beban berat itu sebesar 400 kilo, ya, tertahan. Ya. Sementara kalau jatuh, ya, karena beban itu bisa makin meningkat karena hukum gravitasi. Ya. Yang semula 400 kilo karena gravitasinya berlebih bisa menjadi 700 kilo. Ya. Turun ke sini itu udah beda, istilahnya beda G ya. Turun ke sini itu udah beda G, langsung turun. Itu besarnya bisa 700 kilo. Ya. Hook dikaitkan pada posisi yang lebih tinggi dari pinggang. Ini yang benar. Sementara yang salah, hook dikaitkan pada posisi lebih rendah dari pinggang. Oh, taruh sini. Pinggangnya di sini, taruhnya di sini. Mestinya pinggangnya di sini, taruhnya di sini, seperti gambar di sini. Harus lebih tinggi dari pinggang. Ini pinggangnya. Oke. Memasang kait secara begini sangat berbahaya karena saat ada hentakan kait bisa patah. Nah, ini contoh yang tidak benar ya. Ini banyak sekali orang yang berperilaku seperti ini, tidak menjadi budaya dalam pekerjaan mereka, yang menganggap bahwa PPD itu ribet lah, menganggap kalau misalnya pakai PPD itu tidak nyaman dalam bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang juga sering saya temukan itu tidak menggunakan sepatu ya. Jadi di situ ada satu pekerjaan pelengsengan ya. Pekerjaannya simpel, pekerjaan pelengsengan dengan lokasi proyek yang tidak beraspal, artinya masih tanah-tanah gitu ya. Lalu para pekerjanya itu tidak menggunakan APD. Ya. Dan menggunakan APD. Oh, ini yang lebih ekstrim. Bekerja pakai kato, pakai tower, pakai mobile crane, tapi tidak ada pengamannya sama sekali. Bahkan ada yang tidak pakai baju, kaosan aja, kaosan, masang ini, masang portal Ini Bu, baja. ada Yusuf mau mengganggu ya. Aku taruh meja ya. Ini benar ya. Jadi hook dikaitkan lebih tinggi dari pinggang. Di bawahnya juga sudah ada jaring pengaman, safety net. Mungkin di sebelah sininya bisa ditambah jaring pengaman juga ya. Jadi kalau andai kata dia jatuh, bisa ke sebelah sini atau ke sebelah sisi sini. Nah ini, ini. Memakai sabuk dengan benar dan hook terpasang dengan baik pada lifeline. Ya, jadi ketika dia jalan itu terikat di lifeline-nya.
Nah, ini lifeline-nya. Hooknya harus lebih tinggi dari pinggang. Ini juga contoh yang benar. Nah, ini contoh slide chuck. Ya, ini harus dipastikan bisa bergeser untuk memudahkan dalam pekerjaan atau beraktivitas, dan juga dipastikan harus terikat erat dengan lifeline-nya. Saya bicara sedikit tentang manajemen risiko. Ya, ini ada definisi. Di hazard didefinisikan sebagai sebuah situasi atau sifat-sifat dari suatu aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada manusia, peralatan, dan properti. Definisi resiko sebagai kemungkinan atau probabilitas terjadinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ada probabilitas, ada dampak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kerusakan, tingkat keseringan, frekuensinya, dampaknya, tingkat kemungkinan, probabilitasnya, atau waktu terjadinya, waktu dan lamanya kejadiannya, lalu tingkat kerusakan atau parahan. Ini sekedar pengetahuan saja, beberapa hal. Risiko tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikendalikan dan dilakukan manajemen persepsi. Jadi ini ada seseorang yang merespons secara berlebihan dalam mendeteksi risiko, tapi ada pula yang menganggap biasa tentang risiko. Ini sekedar pengetahuan saja. Manfaat manajemen risiko dapat memberikan info tentang berbagai jenis bahaya risiko. Dapat digunakan untuk strategi jenis pengendalian berhubungan dengan pengaturan anggaran K3, dapat digunakan untuk perencanaan penyusunan program dan darurat. Ini ya, tadi sebagian besar sudah saya berikan contoh-contohnya ya. Ya, kapan manajemen risiko dilaksanakan? Sebaiknya dilakukan pada tahap-tahap sebagai berikut. Pada saat perencanaan, pada saat operasi sudah berjalan dilakukan secara teratur, pada saat pemeliharaan maintenance yang memerlukan penghentian proses operasi, pada saat penambahan peralatan baru, pada saat bila atau terjadi keluhan dari pemakai, dan bila terjadi kecelakaan. Teknik-teknik identifikasi, ya. Langkah pertama dalam manajemen risiko, lakukan identifikasi. Berbagai macam teknik metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor bahaya dan risiko di suatu tempat kerja atau saat kerja. Teknik tersebut dipilih berdasarkan dari proses kerja atau kondisi yang ada di tempat kerja. Beberapa teknik identifikasi risiko antara lain identifikasi awal berbagai faktor bahaya. Nanti jelaskan satu-satu. Lalu ada pakai daftar periksa atau checklist, ada job hazard analysis atau JS atau JHA, ataupun bisa juga nama lainnya adalah job safety analysis, JSA. Nah, ini terkait dengan JSA ini yang pernah saya alami ya. Jadi pada saat itu saya bekerja di inspeksi peralatan kerja ya. Jadi alat-alat yang digunakan untuk proses produksi itu dinilai apakah layak atau tidak. Lalu dibuatkan laporannya, lalu
melakukan persetujuan bahwa alat ini masih layak, oh alat ini sudah tidak layak, sehingga rekomendasinya harus bagaimana. Nah, jika layak, jika alat itu masih layak, itu nanti dikalibrasi ulang. Mungkin 5 tahun, atau 4 tahun berikutnya, atau 5 tahun sesudahnya, itu dikalibrasi ulang, dikeluarkan sertifikat lagi. Sertifikat itu disahkan oleh pada saat itu dinas ini ya, Kementerian Tenaga Kerja, ya, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ada sertifikatnya, yang mengeluarkan itu adalah dinas dari Tenaga Kerja bahwa alat ini masih layak beroperasi. Ya, contoh lift atau contoh crane. Nah, itu hooknya kan juga perlu diperiksa. Itu ada metodenya dipakai. Ya. Nah, untuk JSA sendiri, biasanya perusahaan-perusahaan besar, ya, katakanlah pada saat itu yang saya tangani adalah PT Sampurna, dia meminta, tolong dibuatkan JSA-nya dulu Pak, sebelum melakukan pekerjaan di tempat kami. Jadi job safety analisisnya bagaimana? Nanti dari QHSE di sana, atau kru QHSE di sana, itu akan melakukan assessment. Oke. Berarti sudah terkontrol dengan baik, sudah terkondisikan dengan baik kalau misalnya terjadi sesuatu. Lalu ada failure mode effect analysis atau FMEA dan asset operability study. ASOP. Identifikasi awal ini tujuannya menjaga pekerja selalu waspada terhadap bahaya dari proses produksi, tinjauan prosedur operasi untuk kebutuhan revisi, mengidentifikasi peralatan atau perubahan proses yang mungkin menghasilkan bahaya baru, mengevaluasi sistem kontrol dan safety, tinjauan terhadap penerapan teknologi baru untuk mengetahui adanya potensi bahaya. Lalu ada tujuan lainnya adalah untuk tinjauan pelaksanaan inspeksi dan maintenance. Ini kalau waktunya saya tambah nggak apa-apa ya. Masih ada yang menyimak, semangat ini. Ya, Pak. Biar sedikit lagi kok. Sabar. Mana tadi? Nah, checklist. Ya, ini sekedar pengetahuan saja. Checklist merupakan bentuk evaluasi paling sederhana. Bentuk checklist berupa pertanyaan untuk tujuannya memastikan sekaligus memeriksa pada sesuatu tentang kesesuaiannya dengan standar ditetapkan. Ya, yang dimaksud dengan kondisi dapat berupa peralatan, proses kerja, atau penanganan bahan-bahan. Checklist cocok untuk kondisi-kondisi yang telah diketahui jenis bahayanya atau kondisi yang telah dikenal sebelumnya. Namun ada kelemahannya, yaitu hal-hal yang tidak tertulis dalam checklist tidak akan terpikir. Nah, makanya checklist ini juga perlu dibantu dengan teknik brainstorming. Ya. Nah, bagaimana supaya bisa brainstorming? Otomatis ya harus banyak. Bisa berdasarkan dari pengalaman, bisa juga berdasarkan dari banyak membaca atau melihat tentang K3 ya. Entah itu video, entah itu teori, entah itu apa, dan sebagainya. JSA, ya, suatu proses identifikasi yang didasarkan pada tiap-tiap tahap dalam suatu metode pekerjaan. Tadi yang saya jelaskan itu adalah metode JSA ya. Untuk metode observasi, metode diskusi, metode review, meninjau kembali. Ya. JSA. Pelaksanaan JSA terdiri dari langkah-langkah utama, yaitu memilih pekerjaan yang akan dianalisis. Ini lebih lebih mendalam lagi JSA ini. Karena pekerjaan apa dulu yang akan dianalisis? Nah, ditentukan. Lalu menguraikan urut-urutan proses kerjanya, prosedur kerjanya, mengidentifikasi berbagai bahaya yang ada di tiap-tiap langkah pekerjaan. Memberikan rekomendasi pengendalian untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan telah diidentifikasi masing-masing langkah.
Penjelasan langkah tersebut dilakukan dengan menyeleksi pekerjaan yang akan dianalisis, menguraikan urut-urutan proses pekerjaan. Nanti saya coba berikan contoh JSA, entah mungkin filenya masih ada ya. Lanjut. Ya, ini kalau di sektor manufaktur ya, bukan di konstruksi. Nanti saya tunjukkan JSA untuk di konstruksi. Bentar. Metode yang lain, FMEA, suatu teknik identifikasi yang agak lebih rumit dari yang sebelumnya. Dasar ini adalah dengan menggadaikan kegagalan salah satu elemen. Kelemahan sistem ini adalah hanya dapat memeriksa kegagalan satu peralatan saja pada kenyataan suatu kecelakaan, kegagalan. Ya, pengetahuan saja. Lalu ada hazard operability study. Jadi saya juga menjelaskan tentang FMEA, itu metode yang lain ya di luar ini, atau juga HIREC tadi. Masuk ke analisis resiko, ada 3 hal utama, yaitu perkiraan seberapa besar dampaknya, seberapa lama atau sering frekuensinya, lalu seberapa besar kemungkinannya. Ya. Jadi dari hasil perkalian antara frekuensi analisis dan probability analisis bisa ditentukan seberapa besar sih dampak resikonya, seberapa besar sih resiko pekerjaan pemancangan ini. Nah, itu nanti bisa dilihat di breakdown dulu apa saja yang menjadi bahaya resikonya, identifikasi itu tadi, lalu ditentukan seberapa frekuensinya dan seberapa besar kemungkinan terjadinya. Ini tadi konsekuensi dikali frekuensi. Konsekuensi ini bisa berarti dampak, ya frekuensi tadi, probabilitas. Ya. Sehingga bisa ditentukan tingkat resiko tinggi, medium, rendah, atau ekstrim. Itu ada lagi penambahan ekstrim. Ya. Ini materi agak lama ya, jadi mungkin kurang update ya. Halaman hanya pengetahuan saja. Nah, kalau ini masih bisa dipakai. Kebetulan saya sangat suka untuk melakukan penelitian tentang manajemen risiko. Ya, ini tadi apa tadi ESTA ya, ESTA hierarki pengendalian. Jadi di puncak piramida itu adalah eliminasi, berikutnya adalah substitusi. Lalu yang paling bawah itu adalah APD. Mulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3, menurun ke bawah. Nah, contoh eliminasi, menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya, substitusi mengganti bahan bentuk. Ya, ini tadi terkait dengan apa tadi itu? Pupuk ya, kalau nggak salah tadi di sektor manufaktur. Ya, rekayasa tekniknya, pemasangan alat pelindung mesin, pemasangan granul local ventilation, pemasangan alat sensor otomatis. Sementara pengendalian administratif
pemilihan lokasi, penggantian shift kerja, APD. CSA, sebentar, semoga aja masih ada. CSA. Untuk ini. Oh ya. Nih. Nah, contoh jasa. Ini untuk pemancangan di laut, ya. Jadi ada crane, ada hydraulic hammer, ada ponton, ada sling, theodolit. Langkah kerja. Nah, contoh persiapan. Terus hazardnya apa? Cedera atau terbenturkah? Lalu sistem cek yang diperlukan, harus ada pengawas yang kompeten. APD harus diperiksa dan dipakai dengan benar sesuai prosedur kerja yang aman. Lakukan safety briefing, mensterilkan area kerja. Itu untuk menangani hazard cedera terbentur. Lalu untuk hazard alat rusak, berarti terkait dengan action yang tidak aman, itu sebelum dilakukan, checklist lebih dahulu. Pastikan ponton sudah berada di posisi yang ditentukan. Ikatkan tali ponton pada arah depan, turunkan jangkar dari arah belakang ponton. Terus untuk hazard yang tangan tertindih atau terjepit, berikan pengganjal atau palet saat penyetokan material. Ini diidentifikasi dulu, hazard-hazardnya apa saja ya, dari pekerjaan persiapan ini. Lalu untuk melangsir material, itu apa saja hazardnya? Jatuhan material mungkin, atau tangan lecet, atau slingnya putus. Nah, melakukan pemancangan, misal terkena swing crane, crane-nya berputar. Crane yang berputar ya, ada crane ini yang ada putar itu, yang di laut itu yang mobile ya. Lalu kejatuhan alat atau material, mungkin juga hazardnya hasil tidak sesuai dengan rencana atau juga risiko tercebur, hazard tercebur. Apa langkahnya? Saat crane bekerja, seluruh kru tidak boleh berada pada posisi area dekat operasional unit atau operasional dari crane. Gunakan satu komando. Jadi tidak banyak komando, yang satu bilang ini, yang satu bilang sana. Ya. Bingung operatornya. Lalu komunikasikan radio antara operator dan pengawas. Pakai radio ya, pakai HT yang di-talkie, lalu konsentrasi dalam bekerja. Sementara untuk kejatuhan, setelah pipa menancap, kru yang bertugas memposisikan diri pada tempat yang aman, jaga jarak dengan leader pancang sampai prosesnya selesai. Jika hasil tidak sesuai dengan rencana, pastikan semua rencana sudah dimengerti dan dipahami oleh kru. Jadi pastikan semua rencana sudah dimengerti dan dipahami oleh kru. Lalu lakukan pengawasan dan controlling. Lalu untuk resiko atau hazard tercebur harus memakai life jacket. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Pengawas, operator, kru, terdiri dari 6 personil misalnya. Jadi untuk K3 ini otomatis harus menguasai metode. Dan untuk bisa menguasai metode berarti harus tahu, harus terlibat dulu di dalam sebagai pelaksana atau dan seterusnya. Istilahnya untuk safety management ini ya berada di level tengah ya, antara tengah sampai ke atas. Artinya untuk pemahaman metode apa yang dipakai itu harus dikuasai dulu. Gitu. Nggak bisa kita yang belum punya pengalaman ya, itu sudah menjadi
personil, bisa saja tapi lewat pendidikan ya, lewat apa namanya pelatihan yang diadakan oleh apa namanya yang diadakan oleh kontraktor misal. Itu ini contoh JSA, Job Safety Analysis. Sudah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan lebih dahulu. Masih bertahan berapa peserta ini? Semoga aja masih tidak ada yang keluar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, pas 10. Masih bertahan semua. Ya, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan lebih dahulu. Ya, Pak, saya mau tanya. Tadi kan Bapak menampilkan beberapa safety body harness ya. Dan itu dari macam-macam body harness tadi itu dibedakan berdasarkan ketinggian atau kegunaannya, Pak? Oh, oke. Berdasarkan ini ya, kalau saya rasa kalau misalnya body harness itu kan untuk pekerjaan ketinggian, berapapun ketinggiannya ya tetap menggunakan alat keselamatan ya. Jadi tidak melihat dari berapa ketinggiannya, tapi saya rasa ya namanya body harness ya berapapun ketinggiannya tetap digunakan. Mungkin untuk ini ya, untuk pekerjaan apa dulu yang akan dikerjakan ya, untuk pekerjaan apa dulu. Misalnya kalau dia melakukan perjalanan untuk di atas yang sifatnya horizontal, berarti lifeline-nya itu harus dibuat mendatar ya. Nah, sementara misal kalau untuk pekerjaannya itu di vertikal, dia harus naik turun terus, itu lebih banyak mayoritas ke situ, berarti lifeline-nya yang harus diperhatikan, mengikuti pergerakan dari yang bersangkutan. Ya, saya rasa seperti itu. Mengenai pakai model yang bagaimana ya, saya kira disesuaikan dengan kebutuhan ya. Mungkin kalau lebih amannya ya pakai full body harness. Kalau bicara tentang ideal, ya gunakanlah full body harness. Saya rasa seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Siapa lagi? Nur Firmansyah ini, kamu kelas C ya, Mas ya? Masih di mute, ya kedengeran. Enggak kedengeran suaranya. Ya, enggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau di Nur, masih connect? Enggak kedengeran suaranya. Enggak apa-apa, salah teknis kali. Ada yang lain? Mungkin ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Sudah jelas ya. Semoga saja bisa. Oke. Semoga saja bisa mengerjakan materi uji yang akan diberikan pada hari Kamis. Semoga sukses untuk proses ujiannya ya. Halo Nur. Enggak kedengeran. Ya enggak apa-apa, sudah, enggak apa-apa. Sudah, saya tutup. Mungkin dari Mbak Hari ada yang mau Mbak Rahma ada yang mau disampaikan? Tidak ada, saya tutup ya. Ya Mbak Rahma.
Nggak ada Pak, terima kasih. Baram aja. Ada yang tanya jawab Hmm. mungkin? Apa sudah selesai? Belum, udah nggak ada yang ditanyain lagi. Silakan ketiga, ada berapa unit? Ada 7 unit ya? 7 unit yang akan diujikan besok. Total ada yang mau ditanyakan lagi maupun belum ditutup? Jam berapa kegiatannya, Mbak Rahma? Dari pagi. Mulai jam 8.30 Pak, sampai selesai. Ada tes tulis dulu, nanti habis itu sampai waktunya sampai jam 11, mungkin setengah 12, istirahat, sholat gitu. Tapi kalau ada yang sudah selesai jam 10, sebelum jam 11 sudah selesai tes tulisnya, ada asesornya, bisa langsung diuji dan selesai bisa langsung pulang. Mungkin ada yang peralatan yang harus disiapkan, Mbak Rahma? Siapa tahu. Gak ada Pak, APD semuanya disiapin, tapi kalau mau bawa masing-masing juga boleh, silakan buat nanti waktu ditanyain bisa menjelaskan mungkin. Oke. Ya, Ya, saya mau tanya lagi, Pak. Bisa, Pak ya? ya, silakan Mas. Untuk yang sekarang ini, itu penerapan peraturan K3 itu yang dipakai yang terbaru atau masih mengikuti yang 2014? Pak? Ya, untuk aturan yang sekarang ya otomatis kalau sudah peraturan yang baru ya harus mengikuti aturan yang baru ya. Jadi aturan yang baru sekarang itu pakai yang 2019. Ini sudah diterapkan ya, terutama di proyek-proyek pemerintah. Jadi tidak ada lagi anggapan tidak ada anggarannya dan sebagainya. Ya, justru kalau tidak memberikan pada saat penawaran itu tidak memberikan aspek-aspek K3 ya tentunya akan tertolak ya. Sekarang ini sudah semakin ketat, sudah untuk peraturan sudah ditetapkan khusus ini untuk konstruksi, sektor konstruksi. Karena sektor manufaktur kan sudah istilahnya itu sudah berjalan ya, sudah paten, tidak ada yang banyak berubah. Nah, beda dengan sektor konstruksi. Jadi peraturan digunakan pun sudah mengikuti peraturan yang terbaru yang tahun 2019. Istilahnya bukan K3, bukan SMK 3 lagi, tapi sudah SMKK, ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pada saat proses tender wajib memberikan aspek-aspek K3, ya, dalam RAB-nya itu atau dalam penawarannya itu harus sudah diterapkan. Silakan. Ya, mungkin nanti pembaruan akan ada yang lebih baru lagi ya, karena semuanya itu kan perkembangan ya, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang telah berjalan, apa yang harus tingkatkan lagi. Apalagi konstruksi ini tadi, seperti yang saya bilang, seperti yang saya sampaikan tadi, sifatnya unik, tidak seperti proyek manufaktur yang paten ya, istilahnya sudah tetap, tidak berubah-berubah, dari awal, dari hilir, dari hulu ke hilir, ya prosesnya itu aja. Sementara kalau konstruksi ini tidak bisa disamakan. Mengikuti situasi, kondisi, dan lokasi. Ya, lokasi berbeda, tentunya metode yang digunakan pun juga berbeda. Ya. Silakan. Gimana, Mbak Rama? Cukup? Cukup Pak, terima kasih. Oke, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga sukses untuk ujian atau pada hari Kamis
pada hari Kamis besok. Ya, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Terima sama-sama. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Sudah ya, terima kasih teman-teman.